Di antara kita tentu ada yang masih ingat dengan skandal di Serie A yang menggegerkan dunia sepak bola, yaitu Calciopoli pada tahun 2006. Skandal suap, korupsi, dan pengaturan skor yang melibatkan puluhan klub, pemain, wasit, hakim, hingga politisi yang dilakukan secara masif dan sistematis ini pernah membuat Juventus terlempar ke Serie B. Seolah tidak ada kapoknya, kini Juventus kembali tersandung skandal yang disebut dengan plusvalenza atau pemalsuan laporan keuangan agar tampak sehat di mata regulasi FFP UEFA dengan menggelembungkan harga-harga pemain yang mereka perjualbelikan. Kasus itu sejatinya dilaporkan sejak 2 tahun yang lalu, di mana Covisok atau Badan Pengawas Klub-Klub Serie A melakukan investigasi terkait kesepakatan yang melibatkan nilai transfer pemain dari 11 klub termasuk Juventus. Kasus ini kemudian diserahkan ke Jaksa Federal pada 2021 untuk kemudian dilakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan yang panjang, Pengadilan Federal membebaskan semua pihak yang sedang diselidiki tersebut, termasuk Presiden Juventus Andrea Agnelli dan Fabio Paratici pada bulan April 2022. Namun saat Juventus menerbitkan laporan keuangan tahunan pada bulan September tahun lalu, yang kemudian mereka ajukan ke rapat pemegang saham, Juventus juga melampirkan catatan yang mengatakan bahwa Konsop, badan yang mengawasi aktivitas klub di bursa saham, ternyata juga sedang melakukan pemeriksaan. Konsop pun meminta agar Juventus menunda pertemuan pemegang saham dari 23 November ke 28 Desember 2022. Masalah semakin rumit ketika Kejaksaan Turin ternyata juga turut menginvestigasi gaji para pemain selama 4 bulan pada 2020 saat masa pandemi. Juventus dilaporkan seharusnya melakukan pemangkasan gaji pemain selama 4 bulan untuk memperbaiki neraca keuangan klub. Tapi kenyataannya, para pemain hanya menerima pemangkasan selama 1 bulan, dan 3 bulan lainnya dibayar seperti biasa. Tentu mereka lakukan pemalsuan laporan ini agar keuangan klub terlihat sehat. Dan pada November 2022, tiba-tiba para petinggi Juventus dan seluruh anggota Dewan Klub mengundurkan diri dari posisinya. Ada indikasi seluruh orang yang mundur karena tersangkut kasus finansial yang sedang diperiksa oleh Konsop dan Kejaksaan Turin. Dan pada bulan Desember yang lalu, Pengadilan Banding Federal di Roma menerima pemeriksaan jaksa FIGC Giuseppe Peccine untuk membuka kembali penyelidikan terhadap Juventus, menyusul hadirnya bukti-bukti terbaru. Pada Jumat 20 Januari 2023 kemarin, pengadilan memutus bersalah Juventus dalam pelanggaran finansial dan menghukum mereka dengan pengurangan 15 poin serta hukuman terhadap 11 petingginya. Sanksi tersebut lebih berat dari tuntutan pengurangan 9 poin yang diminta oleh jaksa FIGC Giuseppe Peccine. Dalam persidangan, jaksa melihat adanya kecurangan cara Juventus dan seluruh tim menangani kesepakatan pemain. Namun, tim berjuluk si Nyonya Tua ini tak tinggal diam terkait keputusan tersebut dan mengajukan banding. Selain pengurangan poin, beberapa petinggi Juventus juga mendapatkan hukuman. Andrea Agnelli, mantan presiden Juventus, mendapatkan sanksi larangan berkiprah di sepak bola selama 24 bulan. Selain itu, Fabio Paratici, yang sekarang menjadi direktur pelaksana sepak bola di klub Premier League, Tottenham Hotspur, mendapatkan larangan selama 30 bulan. Dengan pengurangan 15 poin tersebut, tugas Massimiliano Allegri semakin berat. Target Juventus untuk finish di 4 besar di akhir musim Serie A 2022-2023 juga terancam. Juventus pun saat ini berada di peringkat 10 dengan 22 poin. Sedangkan Napoli yang memimpin klasemen meraih 47 poin dari 18 pertandingan. Jika Juventus gagal finish di 6 besar, mereka terancam tidak akan bisa bermain di kompetisi Eropa musim depan. Bianconeri juga terancam gagal meraih gelar Scudetto Serie A
di mana terakhir kali mereka meraihnya pada musim 2019-2020. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini, Sob? Terima kasih sudah menonton.